Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pelebur dosa, pemberat timbangan amal pada hari kiamat, dan juga peninggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan juga perjuangan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Kitabut Tauhid, yaitu pada bab yang ke-51 yang berjudul La yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, ya. Assalamu ala Allah. Apa arti assalamu ala Allah dan kenapa ini dilarang dan bagaimana kok bisa muncul ucapan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan assalamu ala Allah ini berkaitan dengan sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut atau tidaknya ucapan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ucapan assalamu alaikum itu adalah doa. Doa dari seseorang untuk yang lainnya. Oleh karena itu, di sini kurang lebih ya, assalamu alallah maknanya adalah kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mendapatkan keselamatan, kesejahteraan ya, dan juga keselamatan dari sifat-sifat yang buruk. Baik, oleh karena itu mendoakan seperti ini tidak patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi, bukan Allah Subhanahu wa taala yang diberi, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang diberi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah." Dahulu kami ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, qulna, kami berkata, assalamu alallahi min ibadihi. Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, ya. Assalamu alallahi min ibadihi. Jadi dulu para sahabat radhiyallahu anhum belum mengetahui bagaimana memberi salam ketika tahiyat itu ya, ketika tahiyat, bagaimana memberikan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan assalamu alallahi min ibadihi.
Semoga keselamatan untuk Allah disampaikan oleh hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan. Semoga keselamatan juga untuk fulan dan juga fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian itu janganlah mengucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya assalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga keselamatan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapapun, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita mengetahui jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syariat Islam diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, dan beliau menyampaikan kepada umatnya juga secara bertahap, pelan-pelan, satu persatu, hingga syariat ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Ibnu Abbas mengisahkan kepada kita bahwasanya dahulu para sahabat terbiasa mengucapkan suatu ucapan yang keliru, ya. Ucapan yang keliru ini sudah berlaku beberapa kali, karena di sini lafadznya adalah kunna, kami. Berarti yang mengerjakan ini bukan cuma orang satu saja, tetapi ada beberapa orang yang mengerjakannya. Dan ini seperti sesuatu yang umum sampai diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi ucapannya yang salah? Yaitu assalamu alallahi, ya, assalamu alallahi min ibadihi. Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembimbing, maka beliau pun menegur sesuatu yang tidak pantas diucapkan oleh para sahabat dan juga tidak pantas diucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau pun mengajarkan, ya, ganti yang lebih bagus, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ucapan salam itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan juga barakah Allah semoga tercurahkan kepadamu. Assalamu alaina, dan semoga keselamatan terlimpahkan untuk kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga tercurahkan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Hamba Allah yang salih ini mencakup siapa saja, ya, entah kami yang ada di situ, atau juga para malaikat, atau juga bangsa jin yang salih, ya, yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang baik. Oleh karena itu, salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat sebagai pengganti salam mereka untuk Allah Subhanahu wa taala ini mencakup semuanya, mencakup hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dan dikhususkan yaitu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebagian para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memberi salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, ya, sepeninggal beliau, maka diganti lafadznya yang asalnya assalamu alayka ayyuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi, ya, assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Taib. Jadi dari sini di zaman para sahabat radhiyallahu anhum sudah terjadi perbedaan pendapat tentang lafaz salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Apakah lafadznya tetap assalamu alayka ayyuhan nabi ataukah diganti dengan assalamu alan nabi? Nah, ini silahkan ya. Jadi kalau misalkan kita mendengar ada orang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalamu alan nabi, maka tidak bisa disalahkan juga ya, karena memang ini sudah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Taib. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ucapan assalamu alallah diganti menjadi zikir saat ini, yaitu kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat ya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyat yaitu segala bentuk penghormatan ya, diartikan salah satu maknanya adalah at-tahiyyat yaitu al-baqa. Al-baqa semoga senantiasa, bukan semoga ya. Jadi menunjukkan seluruh kebaikan, menunjukkan seluruh kekekalan itu milik Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan doa ya, bukan kita artikan semoga ya. Berbeda dengan kita mengucapkannya untuk teman-teman kita ya, hayyakumullah misalkan, hayyakallah kan biasa pernah dengar Pak ya, ada orang mengucapkan hayyakallah. Kalau ini bermakna doa, tapi di sini at-tahiyyatu lillah artinya penetapan bahwasanya segala penghormatan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Was-salawatu, dan juga pengagungan, pujian-pujian, wat-thayyibat, dan juga seluruh kebaikan. Taib. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala adalah pujian-pujian. Adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya adalah apa? Apa Pak? Doa, ya. Jadi kalau untuk Allah adalah pujian. Jadi kita enggak bisa mendoakan Allah, enggak pantas kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah apa gitu ya. Ini enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kita sebagai seorang muslim mendoakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamat misalkan. Semoga Allah apa gitu, enggak ada. Ya. Baik. Tapi doa itu adalah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahiyat di dalam salat kita itu pun memiliki lafaz-lafaz yang berbeda ya, sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih yang berbicara tentang salat itu banyak sekali lafaznya. Boleh kita menggunakan lafaz mana saja. Baik. Dan assalam tadi kita sebutkan bahwasanya assalam itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam maknanya adalah keselamatan ya, salam yang memiliki keselamatan di dalam segala hal. Taib. Jadi selamat di dalam sifatnya, selamat di dalam zatnya, dan juga selamat di dalam perbuatannya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan nama As-Salam ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 23, ayat yang mungkin sering kita baca ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul. Nah, di situ disebutkan al-quddusus salam. Jadi kata As-Salam, dialah Allah alladzi la ilaha illahu,
yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Allah yang Al-Malik, yaitu raja, ya, maha raja. Al-Quddus, maha suci. As-Salam, dan juga maha selamat, ya, maha selamat, yang memiliki keselamatan, dan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu tadi dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa kata As-Salam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam sunnah, yaitu sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah adalah as-salam, ya, sesungguhnya Allah adalah as-salam. Fa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu salat, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, ya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Taib. Apa makna dari as-salam ini? Cakupan makna as-salam, yaitu yang pertama, apabila nama as-salam ini dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, nama as-salam itu dikaitkan untuk hamba-hamba Allah. Apa maknanya? Yang pertama, yaitu kata as-salam dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dari segala aib dan juga kekurangan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dari aib dan juga kekurangan, baik berkaitan dengan zatnya, ya, baik berkaitan dengan apa? Zatnya, maupun perbuatannya, ataupun juga sifat-sifatnya. Ya, zat Allah salam, perbuatan Allah juga salam, sifat-sifat Allah juga salam. Apa maksudnya? Yaitu salam berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, ya. Contohnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak terbilang, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak tertandingi. Tidak ada seorang makhluk pun yang menandingi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan pasangan untuk menyalurkan sesuatu, misalkan, tidak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membutuhkan anak sebagai pengganti atau pewaris kekayaannya atau kekuasaannya, tidak, ya. Ini zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan akan senantiasa esa terus menerus, ya. Wal awwalu wal akhiru. Baik, itu as-salam di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga as-salam yaitu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa didasari dengan ilmu dan juga kebijaksanaan, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa didasari dengan ilmu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang otomatis, spontan, seperti seseorang kita tiba-tiba pengen bersin gitu, ya. Ya,
Jadi kita itu seakan-akan dipaksa. Kita nggak ngapa-ngapain tapi pengen bersih, tiba-tiba kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita. Atau kita mengigau, ya. Kita mengigau, kemudian kalau ditanya kamu tadi ngomong gini, loh enggak kok, enggak sadar, ya. Nah, ini tidak ada di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang didasari oleh ketidaksadaran. Jadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan juga apa? Dan juga kebijaksanaan. Ya, berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Dan juga tidak ada kezaliman di dalamnya kepada hamba, tidak ada sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya adalah apa? Adalah semuanya adil, tidak ada kezaliman sama sekali. Jadi kita tidak boleh sedikit pun menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai atau Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hambanya. Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Itu tadi keselamatan yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala perbuatannya berdasarkan kehendaknya, ya, berdasarkan kehendaknya dan juga berdasarkan ilmu serta kebijaksanaan. Baik. Kalau seperti itu akan muncul keadilan. Dan juga as-salam, yaitu keselamatan yang dikaitkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat yang menunjukkan kurang, yang menunjukkan aib, maka ini ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu sifat tidak mampu, lemah, ya. Sifat lemah, Allah enggak bisa ini, Allah enggak bisa itu. Seperti orang-orang Yahudi, ya, mengatakan bahwasanya yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah itu lemah, tidak bisa berinfak, ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya, katanya, ya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Masya Allah. Ini adalah ucapan orang-orang yang kufur, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa sifat-sifat aib yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya adalah sinah, rasa kantuk, permulaan tidur, ya. Orang kalau sudah ngantuk sekali itu sampai dia nggak sadar kepalanya apa? Kepalanya manggut-manggut, ya, matanya merem-merem, nggak bisa ditahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak terkena rasa ngantuk atau juga naum, nggak ada tidur, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Demikian juga sifat letih, ya. Walam ya'ya bi khalqihinna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak letih karena menciptakan langit dan bumi. Langit yang sangat besar itu, bumi ini yang kita pijak yang besar sekali, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sampai selesai kemudian Allah istirahat karena letih? Tentu tidak, ya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak letih, enggak capek. Atau juga dalam firman lain wa ma massana min lughub, ya. Jadi enggak ada capek, enggak ada letihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan hamba. Atau juga sifat tidak tahu, ya, sifat lupa juga tidak ada.
sifat lalai juga tidak ada, dan juga sifat-sifat kurang yang lainnya, sifat mati dan seterusnya. Jadi kita ini hidup, dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Antum bisa memperhatikan perbedaan antara kehidupan kita dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman dari sisi kematian saja ya. Kita bisa mati, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, tidak akan mati. Bukan dari situ saja. Antum bisa bedakan apa kira-kira? Jadi kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu kehidupan yang sempurna. Adapun kehidupan kita kehidupan yang banyak kurangnya. Ya. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala kehidupannya maha sempurna. Kalau kita banyak kurangnya. Jangan hanya dilihat dari sisi apa tadi? Kematian saja. Apa contohnya? Ya. Kita sering lalai. Ya, sering lalai. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Waspada, memperhatikan hambanya. Tapi kalau kita tiba-tiba meleng ya, bengong gitu, hidup tetapi ngelamun terus gitu. Nah, ini kehidupan yang seperti ini apa? Kehidupan yang tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membutuhkan untuk memikirkan apa. Kalau kita kan mau mengerjakan sesuatu, berangan-angan dulu, habis itu enggak jadi, ya kan? Bercita-cita sesuatu dibayangin, habis itu enggak terlaksana. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Demikian juga apalagi selain seperti itu, tidur. Meskipun tidak mati, kita tidur misalkan, ya, kita capek. Habis itu kita membutuhkan istirahat, maka kita tidur untuk memulihkan diri kita. Maka tidur itu kita tidak sadar dengan apa yang terjadi di luar sana. Bahkan kita tidak sadar akan apa yang terjadi dengan tangan kita, dengan kaki kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pegang. Sadar nggak Pak? Ketika tidur nggak sadar, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sempurna. Baik. Dan lain sebagainya. Jadi nama As-Salam, ya, nama As-Salam itu mengandung makna penafian segala hal-hal yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik itu di dalam zatnya ataupun perbuatannya ataupun sifat-sifatnya, dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama tadi, As-Salam dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan Allah. Adapun yang kedua, makna yang kedua yang memiliki sifat muta'addi, yaitu kesejahteraan ini, keselamatan ini dikaitkan kepada hamba-hamba Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau tadi As-Salam memiliki makna al-lazim, ya, kalau dalam pelajaran bahasa ada istilah kata kerja lazim, tapi ada juga kata kerja muta'addi. Adapun lazim maka bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau muta'addi yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti disebutkan di dalam banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk para nabi dan juga untuk penghuni surga. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun ala nuhin fil alamin, keselamatan atas Nabi Nuh di seluruh alam. Salamun ala nuhin fil alamin, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, keselamatan untuk Nabi Musa dan juga
Nabi Harun, dan juga wasalamun alal mursalin, keselamatan untuk para rasul. Dan untuk penghuni surga, salamun qaulam mir rabbir rahim, ya, ucapan salam, suatu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Penyayang. Untuk siapa? Untuk penghuni surga. Dalam surat Yasin yang sering dibaca, ya. Kadang-kadang satu rakaat tarawih habis Al-Fatihah amin bacanya ini, salamu qaulam mir rabbir rahim, Allahu akbar, rukuk langsung. Baik, ana pernah itu ya di stasiun. Satu ayat habis itu rukuk. Dan juga salam ini sebagai salam penghormatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk yang lainnya. Yang pertama kali menjadikan salam ini sebagai tahiyat untuk kita semua adalah Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Adam pergi kepada para malaikat, ya, berikan kepada para malaikat itu salam. Apa yang mereka jawab itu adalah salam untuk anak keturunanmu, sebagai salam penghormatan yang digunakan untuk apa? Untuk anak keturunanmu. Maka Nabi Adam memberikan salam kepada para malaikat, assalamualaikum atau salamun alaikum. Kemudian para malaikat itu menjawab waalaikumsalam warahmatullah, ya. Baik. Dan juga ada satu orang dari kalangan sahabat yang diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibunda Khadijah, ya, Ibunda Khadijah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan istri-istri yang lain? Apakah mereka diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus? Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberi salam oleh malaikat Jibril, tetapi tidak disebutkan dititipkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ibunda Khadijah. Ya, kalau Ibunda Khadijah mendapatkan salam juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibunda Khadijah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang mendapatkan salam, ya, titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Ini ada Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam. Dia datang dengan membawa suatu wadah, nampan atau piring yang di dalamnya ada lauk pauk, au ta'amun au syarab, atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia sudah sampai kepadamu, faqra 'alaiha salam, sampaikan salam kepadanya, min rabbiha wa minni, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbnya, wa minni, dan juga dariku, dari malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati, dan berilah dia kabar gembira di surga dengan sebuah rumah, min qasobin, yaitu dari apa yang di kerang itu apa namanya? Mutiara. Ya, mutiara. Nah, mutiara yang berongga. Jadi rumahnya ini, istana ini adalah terbuat dari mutiara, tetapi dalamnya apa? Berlobang. Tinggalnya di dalamnya itu, ya. Jadi bulat gitu, ya. Di dalamnya tinggalnya. Min qasobin, yaitu rumah yang terbuat dari mutiara. La sokhaba fihi wala nasab. Tidak ada teriakan-teriakan di dalamnya, dan juga tidak ada keletihan. Disebutkan sifat di surga
dan rumah yang ada di surga ini la sokhaba fihi. Para ulama menyebutkan yaitu dikarenakan ibunda Khadijah selama hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjaga adabnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teriak-teriak, ya, membantah, bentak-bentak, tidak ada. Jadi beliau adalah orang yang sabar, ya, sabar kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga semasa hidupnya ibunda Khadijah melihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering mendapatkan cacian, teguran, bentakan, permusuhan dari musuh-musuh Islam, ya, maka di surga sudah tidak ada keributan lagi, gak ada orang yang teriak-teriak berantem, gak ada. Yang ada hanyalah ketenangan, ucapan salam, salam, salam di dalam apa? Dalam surga. Wala nasab, dan juga tidak ada capek lagi, gak ada capek. Nah, kenapa di sini ibunda Khadijah disebutkan rumah surganya itu gak ada capeknya? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika beliau di dunia, beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya anak. Kurang lebih ada 10. Yang 4 sebelumnya, ya, beliau adalah janda, ya kan? Yang 4 dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian 6 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih ada 10, ya, ada 10. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, ketika beliau berdakwah, Abu Lahab sebagai besan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Maka Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan, ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceraikan saja, kembalikan kepada orang tuanya supaya dia dibikin sibuk, ya, dengan apa? Dengan anak-anaknya. Maka siapa ini yang merawat anak-anak tersebut? Siapa yang menjaga anak-anak tersebut? Yang menjaganya adalah siapa? Adalah ibunda Khadijah, ya. Yang menjaganya adalah ibunda Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, sibuk dengan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bi baitin fil jannati min qasabin la sokhaba fihi wala nasab, ya, berilah dia kabar gembira sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada teriakan keributan di dalamnya, dan juga tidak ada keletihan, rasa capek. Baik. Ini salam, ya, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan kenapa ucapan assalamu ala Allah ini dilarang, ya, ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kurang lebih ada 3. Ada beberapa perkara, ya, 3 perkara yang menyatakan, yang menjelaskan kenapa ucapan assalamu ala Allah ini tidak dibenarkan. Yang pertama, karena kandungannya mengesankan doa untuk Allah, seperti yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi ucapan assalamu ala Allah, seseorang itu mendoakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak pantas, karena seorang hamba itu bukan berdoa untuk Allah, tetapi berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, bukan berdoa untuk Allah, tapi berdoa kepada Allah untuk dirinya atau juga untuk orang lain. Jadi kalau seseorang berdoa untuk Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari yang lainnya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Al-Ghani, ya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun.
Oleh karena itu diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penetapan pujian milik, ya, at-tahiyatu lillah, seperti alhamdulillah, ya, kalau dalam bahasa Arab litamlik, yang menunjukkan apa? Kepemilikan. Jadi sudah ada, ya, sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian kita doakan baru Allah punya, ya. Kita asalnya nggak punya, kemudian kita didoakan oleh teman kita, kemudian kita punya. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Baik. Sebab yang kedua, kenapa assalamu ala Allah tidak diperbolehkan, yaitu kandungannya mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja ditimpa hal yang membahayakan, ya. Mengesankan bahwasanya Allah bisa saja tidak selamat, gitu kan. Lafadznya apa? Assalam, keselamatan, semoga Allah selamat. Oh, berarti Allah bisa nggak selamat dong, gitu ya. Taib. Jadi ada kemungkinan Allah bisa dizalimi, Allah bisa terkena madarat, terkena bahaya, sehingga perlu didoakan apa? Keselamatan, ya. Bisa terkena aib, bisa terkena kekurangan dan lain sebagainya. Maka ini tidak pantas diucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha perkasa. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala Maha sombong. Artinya apa? Yang Maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita mengucapkan assalamu ala Allah. Baik. Apa tadi yang pertama? Kenapa assalamu ala Allah enggak boleh? Karena Allah tidak membutuhkan doa, ya. Allah tidak membutuhkan doa untuknya. Baik. Allah tidak butuh didoakan, ya. Allah tidak butuh didoakan. Yang kedua tadi apa? Mengesankan apa? Nah, mengesankan Allah terkena bahaya, bisa terkena bahaya, atau juga kekurangan-kekurangan yang menunjukkan lawan dari kata salam itu sendiri. Taib. Sebab yang ketiga, yaitu dikarenakan kata assalam ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama assalam adalah kata assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber keselamatan, kesejahteraan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau seseorang mengucapkan assalamu ala Allah, itu seperti kata Allah ala Allah, ya. Allah bagi Allah, gitu ya. Maka ini tidak perlu diucapkan seperti itu, ya, karena tidak memiliki makna atau memiliki makna yang apa? Yang tidak jelas. Taib. Jadi itu kurang lebih 3 alasan kenapa kata assalamu ala Allah tidak benar diucapkan oleh seorang muslim, kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, ya. Apa bedanya tadi? At-tahiyyatu lillah menunjukkan apa? Peruntukan atau kepemilikan, ya. Jadi lillah menunjukkan kepemilikan, bukan doa, tapi sesuatu yang sudah ada, ditetapkan menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diucapkan oleh hambanya. Taib. Jadi kalau kalimat at-tahiyyatu lillah ini adalah pujian, ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun assalamu ala Allah ini adalah doa. Adapun doa maka tidak patut diberikan untuk Allah. Kalau pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak semua yang diucapkan oleh seorang muslim itu benar adanya. Ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim memiliki makna yang keliru,
dan kalau diketahui kekeliruannya maka harus dirubah. Oleh karena itu pentingnya bagi seorang muslim ketika dia beramal atau mengucapkan sesuatu ditimbang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian praktek yang benar berkaitan dengan nama Allah As-Salam, ya. Kata As-Salam. Tadi kita sebutkan bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan, ya, doa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa tadi? Untuk Khadijah, ya. Jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya dan juga dariku. Lalu apa balasannya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan salam? Kira-kira apa? Apakah dibalas oleh ibunda Khadijah wa 'alallahi salam gitu. Wa 'alallahi salam, tapi ternyata tidak. Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, beliau ibunda Khadijah mengatakan, ini cara menjawab salam untuk orang lain kalau kita dititipi, ya, salam nih. Innallaha huwas salam. Adapun Allah, maka Allah adalah as-salam, ya. Jadi beliau ibunda Khadijah tidak mengatakan wa 'alallahi salam dan juga salam bagi Allah, tidak. Tapi ibunda Khadijah mengatakan sesungguhnya as-salam adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sumber keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Jibril as-salam. Nah, baru kemudian untuk Jibril dan untuk malaikat Jibril keselamatan. Nah, ini baru didoakan. Kalau untuk Allah tidak didoakan, tapi ditetapkan. Allah adalah as-salam, ini penetapan. Tapi untuk malaikat Jibril, dan semoga malaikat Jibril mendapatkan keselamatan. Wa 'alaikas salam, dan juga bagimu wahai Nabi Muhammad, ya, keselamatan. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jadi ibunda Khadijah di sini menjawab salam baik untuk yang menitipkan atau bagi yang menyampaikannya. Tiga, ya. Nah, untuk Allah tidak dibalas tapi ditetapkan sifat as-salam. Untuk malaikat Jibril dibalas doanya, semoga malaikat Jibril juga mendapatkan keselamatan. Demikian juga untuk yang menyampaikannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga semoga mendapatkan keselamatan. Jadi kalau misalkan ada orang teman kita menyampaikan, kamu dapat salam dari fulan, misalkan kamu dapat salam dari fulan, maka kita bisa menjawab langsung wa alaihi salam atau wa alaika wa alaihi salam atau wa alaihi wa alaikas salam, boleh, ya. Wa alaihi wa alaikas salam atau wa alaihi salam wa alaikas salam juga boleh, ya. Wa alaihi salam wa alaikas salam, untuknya salam dan juga untuk Musa salam. Bisa difahami, ya? Ya. Jadi kita membalas untuk yang menitipkan salam dan juga untuk yang membawa titipan tersebut untuk kita. Baik. Jadi ini termasuk bagian dari pemahaman ibunda Khadijah radhiyallahu anha tentang nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi salam, maka tidak pantas kalau dijawab wa 'alallahi salam. Baik. Ini luar biasa ini. Dalam riwayat lainnya dikisahkan bahwasanya ibunda Khadijah menjawab huwas salam. Dialah Allah as-salam, wa minhus salam, dan darinya keselamatan. Wa 'ala Jibril as-salam, dan semoga untuk malaikat Jibril mendapatkan keselamatan. Nah, di sini tidak disebutkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita sebutkan boleh seseorang kalau mendapatkan titipan salam hanya membalas untuk yang menitipkan saja tanpa menambah dengan orang yang dititipi. Jelas ini, ya?
Bisa difahami? Baik, ana ulang dulu. Kalau kita mendapatkan salam, titipan dari orang lain, kita jawabnya apa? Waalaihissalam, waalaikumsalam, ya. Atau cuman waalaihissalam saja juga boleh. Atau waalaika waalaihissalam, atau waalaihi waalaikumsalam. Wallahu alam bissawab. Kemudian ada juga zikir setelah sholat yang biasa dibaca oleh orang-orang itu, Allahumma astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bukan yang itu, Pak. Ini yang banyak yang ada tambahan itu loh. Apa doanya? Allahumma antas salam, mana enggak hafal ana. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Terus Baik, pokoknya itu ya Pak ya. Ini bagaimana itu? Tentu dalam hadis Nabi SAW yang ada adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Seandainya lafaz yang disebutkan tadi adalah benar, tetapi kita mencukupkan dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentu jauh lebih baik, ya. Karena itu yang didapatkan oleh orang-orang, ya, para ulama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengamalkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Karena harapannya apa? Harapannya kita mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang mendengar ucapanku, entah secara langsung atau dari orang lain. Nabi Muhammad bilang gini, Nabi Muhammad bilang gitu, tidak secara apa? Langsung. Sami'a maqalati fawa'aha, lalu dia menghafalnya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menunaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi menunaikan, mengamalkan, mengajarkan sesuai dengan apa yang dia dapat. Bisa difahami ya? Jadi kalau seseorang itu mengamalkan sesuatu yang memang ada seperti itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan keutamaan doa tersebut. Tapi kalau ditambah-tambah, misalkan dikurangi, berarti ini sudah melebihi apa yang didapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar dari lafaz kama sami'aha. Tadi kan Nabi Muhammad mengatakan apa? Fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menunaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Kalau ditambah-tambah berarti apa? Tidak sesuai dengan lafaz hadis ini, ya. Mengamalkannya tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Enggak seperti ini yang diucapkan oleh Nabi, kan gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan, ini ucapan Nabi Muhammad, kamu ucapannya gimana? Oh, ada tambahannya ini. Enggak seperti itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sunnah, al-iqtisadu bis sunnah, ya, ekonomis di dalam menjalankan sunnah. Kalau ada kita amalkan, kalau enggak ada ya sudah, enggak usah. Itu sangat menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita. Kita yakin kalau kita sedang beribadah kepada Allah dengan ilmu yang ada sandarannya, dan juga kita sangat berharap kalau amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak sama, ya, atau berbeda, misalkan kita khawatir, ya, kita ini berdasarkan ilmu atau tidak, kita diterima atau tidak, ya, kita tidak tahu. Karena apa?
kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun lafaz wa ilaika ya'udus salam, kan biasanya diucapkan juga wa ilaika ya'udus salam. Maka tambahan ini nggak tahu dari mana asalnya, ya, tidak diketahui. Lafaz dari hadis mana tidak diketahui. Yang ada dalam hadis tetapi riwayat yang dhaif, yaitu lafaznya wa ilaikas salam, wa ilaika assalam, dan kepadamulah keselamatan, dan kepadamulah keselamatan. Mungkin maknanya dan kepadamulah kembali keselamatan, gitu ya. Di sini beliau hafizahullah taala menjelaskan, selain status periwayatannya yang lemah, lafal tambahan tersebut dikhawatirkan akan disalahfahami bahwasanya Allah itu butuh keselamatan. Masalahnya kita yang ngucapin juga nggak paham, ya Pak, ya. Baik. Oleh karena itu cukup bagi kita untuk berpegang dengan lafaz yang valid periwayatannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam zikir tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Mungkin secara susunan sajak itu kurang enak mungkin, ya, didengar oleh sebagian orang gitu. Karena yang 1, 2 itu pakai lam gitu kan, tiba-tiba rom gitu kan, nggak enak. Akhirnya ada orang yang mungkin berinisiatif diganti saja, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Baik, lupa gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya biar lam semua gitu ya. Nah, maka ini tidak patut, ya. Sesungguhnya zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mencari sajak, ya. Bahkan ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diperingatkan oleh para sahabat, hati-hati dari mencari-cari sajak ini, ya. Ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bersajak memang dia itu memiliki maharah di dalam berbicara, kemampuan dalam berbicara, sehingga ketika dia berbicara itu urut dan enak. Belakangnya MM semua, AA semua, atau II semua gitu, ya. Itu kemampuan dia di dalam berbicara. Baik, bukan buat-buatan. Di sini disebutkan tentang syiar assalamu alaikum, ya. Jadi salam adalah syiar kaum muslimin yang diucapkan secara jahar oleh seorang muslim kepada saudaranya. Syiar assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim menyampaikan assalamu alaikum kepada orang-orang non muslim. Tidak boleh. Jadi kita memberikan salam. Akan tetapi kalau di dalam satu kumpulan itu terdiri dari muslim dan juga non muslim, maka boleh seseorang mengucapkan assalamu alaikum diniatkan untuk kaum muslimin, ya, diniatkan untuk kaum muslimin. Beliau pernah mendatangi sekumpulan manusia dari kalangan orang mukmin, munafik dan juga orang-orang musyrikin. Beliau datang kemudian menyampaikan assalamu alaikum. Taib. Yang dituju adalah apa? Yang dituju adalah kaum muslimin. Adapun untuk orang non muslim atau orang kafir, ya, boleh antum sebut kafir atau non muslim, dua-duanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tidak boleh kita memulai salam untuk mereka dengan salam yang ada di dalam agama Islam. Baik, misalkan kita tahu fulan ini kafir agamanya, kemudian kita sampaikan assalamualaikum, boleh enggak? Dilarang. Siapa yang larang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian enggak boleh kita bilang kamu tuh larang-larang, ekstrim banget kamu. Taib, ini bukan ekstrim-ekstriman ini. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaturnya. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh.
Taib. Lalu bagaimana dengan kalau orang kafir itu menyampaikan salam kepada kita, assalamu alaikum. Nah, disinilah terjadi perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, nanti insya Allah kita bicarakan sedikit. Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Mana ini? La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai orang Yahudi dan juga orang Nasara dengan salam. Wa idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ada ahli kitab yang mengucapkan salam kepada kita, atau orang kafir mengucapkan salam kepada kita dengan salamnya kaum muslimin, maka jawablah dengan wa alaikum. Baik, jawablah dengan apa? Wa'alaikum. Tadi kita sebutkan ya bahwasanya kalau memulai salam untuk orang kafir enggak boleh ya. Lalu bagaimana kalau mereka sudah salam kemudian kita harus menjawabnya? Maka tadi kita sebutkan ada yang membolehkan menjawab wa'alaikumussalam warahmatullah seperti ucapan salam mereka. Ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang memberikan salam penghormatan untuk kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Ya, jawablah dengan yang lebih baik atau apa? Atau serupa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum. Tidak ada pengkhususan entah yang salam adalah seorang muslim atau yang salam adalah orang kafir. Baik, ini salah satu pendapat. Dan juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian tidak masalah berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Ya, berbuat adil, dan termasuk berbuat adil di sini membalas salam tadi, membalas salam. Ya, tetapi para ulama yang melarang tadi, enggak bisa. Kenapa? Karena salam ini adalah doa, tidak patut diberikan kepada orang Yahudi atau Nasara atau musyrikin yang lainnya. Itu pertama. Ya. Dan juga yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jawaban ya secara khusus apabila ada orang kafir yang memberi salam dengan wa alaikum. Wallahu alam. Ini yang lebih rajih, bahwasanya kita menjawab dengan wa alaikum, karena orang-orang kafir pada hakikatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Dari satu hadis, yaitu para sahabat dulu pernah berzikir ketika sholat dalam keadaan duduk ya, assalamu alallah wa ala fulan wa ala fulan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, lalu beliau pun merubahnya dengan ucapan apa? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Ada pertanyaan sedikit insyaallah 2 menit insyaallah. Di luar tema mengenai tahiyat akhir, bacaan terakhir itu ada satu yang juga perlu dibaca Ustaz. Apa itu, Pak?
fil alamina innaka. Ana belum lihat lagi itu, Pak. Tapi kayaknya ada itu, Pak. Ya, fil alamina innaka Hamidum Majid. Iya. Ya, kayaknya ada itu ya. Ana lupa. Coba nanti kita lihat lagi. Karena memang lafaz tahiyat itu banyak sekali. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Lafaz yang lain, ya kalau nggak salah ada itu, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Taib. Coba nanti kita cek lagi lafaz fil alamina ini. Ada lagi, Pak? Cukup insyaallah. Ya, ini waktu maghrib agak maju ya, jadi kita siap-siap untuk berbuka. Dan kita tetap, ini masih masuk bulan Ramadan, jadi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak kendur, tetapi semakin semangat. Semakin terakhir, semakin semangat beribadah kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-ashra al-awakhir", apabila masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan mi'zarnya, yaitu sarungnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Malam-malam yang lain beliau menghidupkannya juga, tetapi 10 hari terakhir ini menghidupkannya lebih apa? Lebih ekstra lagi. Ya, lebih panjang lebih ekstra lagi. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.